Dan inilah kisah Raja Namrudz mengaku sebagai Tuhan dan menikahi ibu kandungnya sendiri. Namrudz adalah raja yang amat sombong. Dia raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Sang ibu bernama Semiramis. Pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kanan. Konon, sehari setelah berhubungan kelamin dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan Namrudz dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrudz bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering tampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putranya. Hingga pada suatu ketika, dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Sementara itu, sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman mengangkat riwayat berbeda sekali tentang Raja Namrudz. Diriwayatkan bahwa Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kaus. Kaus memiliki anak yang bernama Kan'an dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namrud. Kan'an adalah orang kuat yang senang berburu. Apabila dia berteriak kepada binatang-binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrud. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak anak itu, Kan'an, berkata kepada wanita tersebut, anak ini terlahir akan membawa kejelekan. Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati. Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namrud dan melemparkannya ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu kabur menjauhinya. Akhirnya, ibunya datang mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya ke sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bayinya itu telah tenggelam, padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung, lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama Namrudz. Menginjak usia remaja, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita ini sampai ke telinga bapaknya, Kan'an. Hanya saja Kan'an tidak tahu bahwa itu anaknya. Maka, Kan'an mengumpulkan bala tentaranya, pergi untuk menemui Namrudz. Ketika Namrudz melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Namrudz bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari Namrudz. Namun Namrudz berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya, Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Namrudz pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuhnya itu adalah ayahnya. Akhirnya, tampuk kerajaan jatuh ke tangan Namrudz. Setelah itu, dia memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrudz bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat. Namrudz amat sombong dan celakanya dia mengaku diri sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim tanpa lelah terus mengajaknya ke jalan yang benar. Dia menolak dengan sombongnya. Hingga suatu ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah Namrudz dan rakyatnya. Mendengar kabar ini, Namrudz marah dan menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim. Dengan mukjizat Allah, Nabi Ibrahim tak mempan dibakar. Allah menjadikan api dingin bagi Ibrahim. Yang terjadi justru tiba-tiba ada percikan api mengenai baju Namrudz dan membakar ke semua bajunya kecuali badannya. Dia tidak terbakar oleh api agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan seizin Allah. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrudz.
Pada hari itu, banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Namrud melihat itu, dia berkata kepada Ibrahim, "Pergilah engkau dari tanah kami agar engkau tidak merusak agama kami." Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya. Sedangkan Namrud semakin ngawur. Ia tak segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Suatu ketika Allah mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud dan mengajaknya beriman. Sekali dua kali ajakan tersebut ditolak. Di kali yang ketiga ajakan malaikat itu pun mendapat respons tak sedap. Akhirnya, malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Permintaan itu dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan, Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas menyerang mereka yang telah berkumpul di sana. Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud, sedangkan Namrud tetap selamat. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrud dan menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan perihnya, Namrud akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang zalim selama 400 tahun, maka Allah pun mengazabnya selama 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Begitulah Allah memberikan pelajaran kepada Raja Angkuh nan sombong melalui seekor nyamuk yang kecil. Demikianlah video ini, semoga ada manfaatnya.